cewek, berat badan sekitar 40-an kilogram, tinggi sekitar 160-an gitu. Diangkat 2 orang harusnya bisa, ini kok nggak bisa, kayak berat. Datang coba untuk merias jenazah, tahu-tahu kok dia teriak, ini kenapa, ini kenapa. Kita akan lihat, semua akan terjawab di otopsi kedua nanti. Nah, gitu. Boleh aku lihat gambarnya atau lukisannya? Ke kamera atau ke mas? Ke aku dulu, nanti aku yang gitu. Ini aku coba lihat ya, kasih lihat ya, ini gambarnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal dan pasukan Lentera Malam. Hari ini adalah video yang spesial menurut gue karena kita mendatangkan lagi seorang Masius yang sebelumnya itu pernah menceritakan kisah tentang jenazah tumbal pesugihan Jaran Penole yang dimana kejadian itu terjadi di rumah sakit forensik. Nah, kali ini Masius ini ternyata masih ada cerita lagi yang dimana timelinenya ini adalah sebelum kejadian dari korban tumbal pesugihan yang kemarin. Dan gak cuma itu aja, kita juga mengundang Mas Galuh dari Pelukis Mata Hantu, di mana Mas Galuh akan melukis atau menggambar sosok yang akan diceritakan oleh Masius. Dan mungkin juga pasukan Lentera Malam beberapa juga ada yang tahu kalau Mas Galuh itu juga pernah kerja sama kita waktu kita bikin off air di event acaranya Noise dan juga Spotify. Nama acaranya waktu itu Portal, yang dimana Mas Galuh itu melukis sosok dari arwah mendiang putri yang gentayangan. Pokoknya hari ini spesial banget dah, karena juga Masius itu sempat naruh dupa. Entah untuk apa, tapi itu membuat gue merinding ketika dupa itu ditaruh di sana. Yaudah, gue pengen kalian simak video sampai habis karena video kali ini adalah video yang spesial banget. Jadi langsung kita mulai aja di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada Masius dan juga Mas Galuh. Kita sapa dulu aja. Halo Masius, Mas Galuh. Apa kabar Mas? Baik ya? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke Masius, kisah kali ini kan timeline kejadiannya itu sebelum kejadian dari jenazah tumbal pesugihan. Dan sekarang Masius akan menceritakan kembali tentang jenazah yang bisa dibilang banyak kejanggalannya di rumah sakit forensik. Dan sebenarnya apa nih yang terjadi dengan jenazah tersebut? Kalau bisa dibilang ini kondisinya juga cukup aneh. Dan mungkin nanti saya akan cerita di mana untuk jenazah ini keanehannya adalah di dalam tubuh jenazah ini ada diketemukan sesuatu atau barang-barang yang memang tidak seharusnya ada di dalam tubuh. Dan itu sangat tidak wajar untuk ukuran sebuah jenazah. Contohnya apa nih Mas yang ditemukan? Ada kayak semacam kayu ya, ruas kayu. Itu panjangnya segini, satu telunjuk ini. Di daerah? Di daerah seputar perut bagian kiri atau daerah seputar limpa. Gitu. Dan di situ memang menimbulkan genangan darah yang cukup banyak di daerah itu. Di daerah tersebut. Satu lagi diketemukan juga kondisi di mana dari kemaluan jenazah, mohon maaf, itu keluar hewan seperti kelabang kaki 1000 dari kemaluannya. Ya, itu. Jadi memang ini bisa dibilang kondisi yang sangat-sangat aneh, sangat-sangat tidak normal. Dan mungkin sebetulnya ini cerita yang saya sudah tawarkan karena ada 2 cerita kemarin sebelumnya. Tapi mungkin yang kemarin sudah diceritakan itu yang tentang tumbal pesugihan, tapi sebenarnya ini cerita juga yang
bisa dibilang tidak kalah aneh dan tidak kalah menyeramkannya. Wah, menarik nih. Tapi simpen dulu aja nih. Ya. Nah, sekarang kita coba tanya Mas Galuh nih. Mas Galuh ini kan dari pelukis mata hantu ya, Mas ya. Kalau Mas Galuh ini udah berapa lama jadi, ya kita kasarnya bilang melukis hantu lah ya? Kalau di Jakarta dan orang tahu mungkin sekitar 2-3 tahun ini. 2-3 tahun ini. Cuman kalau dari kecil memang hobinya melukis dan memang aktivitasnya kadang aku buat sketsa ilustrasi kayak gitu. Dan dari kecil sebenarnya udah banyak coret-coretan yang menggambarkan tentang entitas astral yang ada di sekitar. Cuman orang waktu itu kan belum terlalu paham gitu. Kalau yang digambarkan ini ternyata adalah makhluk yang sebenarnya nggak dilihat sama orang lain. Iya. Nah, ini kan Mas Galuh ini kan berencananya ya akan melukis apa yang akan diceritakan oleh Masius. Betul. Nah, kalau boleh tahu, ini prosesnya seperti apa sih? Kalau untuk proses sendiri sebenarnya ada kayak ritual mantra yang harus aku baca karena secara tidak langsung ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah mengundang mereka atau aku mendapatkan ceritanya ini kebenarannya dari sesuatu atau entitas lain yang ada di sekitarku gitu. Penggambarannya nanti. Penggambarannya itu. Jadi dia akan menceritakan bahwa ini lokasinya di sini. Dia akan memberi informasi bahwa ini sosoknya wujudnya seperti ini. Gitu. Biasanya seperti itu ya. Sama kalau ini kan kita pernah live bareng ya Mas ya. Betul. Waktu di acara portal ya Mas ya. Benar. Waktu itu kan kita mencoba untuk melukis arwah putri ya. Ya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi tuh Mas? Sebenarnya ada semacam ritual di balik itu memanggil sosoknya. Dan yang terjadi memang bukan arwahnya si putri kan yang datang. Tapi istilahnya saudara kembar lainnya lah gitu yang biasa orang bilang kakang kawah di hari-hari kalau kami Jawa bilangnya kayak gitu. Apa itu? Apa namanya? Bahasanya Mas kakang kawah? Korin mungkin. Jin Korin. Bahasanya. Korin ya. Oke, menarik nih. Nanti apa nih yang bakal digambar sama Mas Galuh? Tapi sebelum itu boleh kanvasnya ini belum ada, boleh dong. Oke. Nah ini guys ya, ini kosong. Nanti ada isinya, ada gambarnya. Iya. Oke, Mas Galuh ini ya. Oke, Mas Galuh ini sambil siap-siap, Masius. Nah ini kejadian berapa hari sebelum atau berapa bulan sebelum yang ketemu jenazah tumbal itu, Mas? Ini kejadian sebelum dari jenazah korban tumbal pesugihan. Tapi masih dalam timeline yang sama, yaitu di sekitar tahun 2004-2005. Oke. Mas Galuh aman? Aman. Masius sudah siap? Siap. Yaudah, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Masius, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Oke. Jadi mungkin kan seperti yang sudah saya pernah ceritakan sebelumnya, saya kan magang di sebuah rumah sakit yang ada di kota Yogyakarta sebagai asisten kamar jenazah. Saya magang di unit kedokteran forensik pada waktu itu sekitar 3,5 bulan. Dan memang kejadian ini berlangsung sekitar bulan kedua, kurang lebih. Bulan kedua semenjak saya magang. Pada waktu itu saya mulai ceritanya waktu itu masih sekitar pagi hari. Pagi hari itu sekitar jam setengah 10 pagi gitu. Itu memang kita habis melakukan otopsi memang. Kita habis melakukan otopsi dan jenazah yang kita otopsi waktu itu kita lakukan SOP pemulasaran jenazah. Saya juga membantu pada waktu itu di kamar jenazah.
Saya membantu salah satu staf kamar jenazah, memang namanya Pak Tommy pada waktu itu. Saya membantu proses pemulasaran jenazah sekitar jam 10 lebih itu tiba-tiba ada petugas kebersihan, salah satu yang ada di sana itu tiba-tiba melongok ke dalam kamar jenazah lewat pintu gitu terus manggil saya. Pak Yus, dipanggil Bu Leli. Gitu. Bu Leli ini salah satu staf admin yang ada di unit kedokteran forensik waktu itu. Kemudian saya bilang, oh ya sudah, tunggu sebentar ya. Gitu. Kemudian saya izin sama Pak Tommy pada waktu itu karena saya dipanggil sama Bu Leli. Akhirnya saya kemudian langsung pergi menuju kantor unit forensik yang ada di situ. Nah, pada waktu saya mau masuk ke ruang kantor unit forensik ini kan kebetulan letaknya juga nggak terlalu jauh. Nggak ada 100 meter lah ya, mungkin sekitar 80 meter dari kamar jenazah itu. Waktu itu saya sempat ngelongok ke dalam ruang kantor itu, lihat ke dalam pintu, itu saya lihat Bu Leli itu lagi ngobrol. Cuma kok saya lihat dia kayak ngobrol sendiri. Gitu. Jadi saya cuma ngelihat dia ngobrol sama kursi di depan gitu, dan itu kayak orang ngobrol aktif gitu. Jadi kayak ada tanya jawab yang dia lakukan. Karena melihat seperti itu saya jadi agak ragu ini kenapa gitu. Pada saat saya lagi perhatikan seperti itu, tiba-tiba dari belakang saya ada yang nepuk. Ternyata Dr. Wisnu, salah satu dokter senior yang ada di unit forensik itu nepuk saya dari belakang. Kamu ngapain? Kayak gitu. Terus saya lihat, oh enggak dok, ini mau dipanggil sama Bu Leli. Bu Lelinya ada di dalam. Terus Dokter Wisnu bilang, oh ya udah, yuk masuk aja. Saya juga mau masuk kok gitu. Saya sempat bilang, loh dokter belum pulang gitu. Karena biasanya saya tahu dokter ini kalau habis otopsi dan pas dia nggak ada kegiatan dia pulang dulu karena rumahnya mungkin nggak terlalu jauh dari rumah sakit situ. Terus dia bilang, oh enggak, habis ini ada pemberitahuan, ada permintaan otopsi dari Polres Sleman. Gitu. Oh ya sudah kalau begitu, dia sempat nawarin saya mau ikut nggak gitu. Oh ikut dok, udah pasti saya ikut. Nah pada saat kemudian saya bilang seperti itu, kita kemudian berdua masuk ke dalam ruang kantor itu. Nah itu kita lihat Bu Leli itu lagi malah sibuk bikin catatan. Terus saya nanya, Bu, nyari saya bilang gitu. Oh iya, mas, tadi nyari, kebetulan nih tadi barusan ada perempuan datang nyari keluarganya gitu. Saya sama Dokter Wisnu jelas kaget gitu. Karena semenjak dari kita di luar sampai kemudian kita masuk ke dalam, itu kita nggak lihat seorang pun keluar dari unit kantor itu. Jadi siapa yang diajak ngobrol sama dia? Gitu. Tapi kemudian karena kita lihat Bu Leli ini seperti kayak yakin dan cuek kayak gitu, terus akhirnya ya kita nggak terlalu menghiraukan lah gitu. Saya juga nggak pengen terlalu membahas itu karena takutnya menyinggung ya. Akhirnya saya bilang, emang ada perlu apa Bu? Iya, ini tadi ada barusan perempuan datang ke sini nyari saudaranya atau nyari keluarganya. Kira-kira apakah memang di ruang jenazah itu ada jenazah atas nama Farida Putri? Gitu. Umur 16 tahun. Ciri-cirinya perempuan, kurus tinggi badan sekitar 162, asalnya dari Desa Melati gitu. Karena saya merasa asing dan saya ingat banget tidak ada informasi ataupun tidak ada catatan seperti itu di buku logbook kamar jenazah, saya cuma bilang sepertinya tidak ada Bu gitu, atas nama Farida Putri, atau mungkin jenazahnya belum datang ya
Saya cuma komentar seperti itu. Terus si Bu Leli ini malah bilang, lah kalau belum datang kok tadi ada yang nyariin ya. Dokter Wisnu itu sempat nimpalin, mungkin jenazahnya masih di bangsal atau masih di ruangan gitu, maksudnya ruangan perawatan ya, gitu. Udah nanti kalau misalnya jenazah sudah dibawa ke sini, paling orangnya ke sini lagi. Bu Lelinya bilang, oh ya sudah kalau misalnya begitu sekalian juga. Terus si Bu Leli malah bilang, oh ya dok, nanti saya jam makan siang saya mau pamit ya, saya mau izin, saya mau ada keperluan, jadi saya mau izin setengah hari, saya mau jemput suami saya yang datang dari luar kota gitu. Terus dokter Wisnu, oh ya sudah, nggak apa-apa, tapi nanti yang gantiin siapa, kata dokter Wisnu. Terus Bu Leli bilang, nanti ada Mbak Santi. Nah Mbak Santi ini perawat yang biasanya jaga di bangsal yang ada di depan gitu. Oh ya sudah, kalau ada yang jagain, yang penting ada penggantinya. Akhirnya nggak lama kemudian dia pamit. Nah saya kemudian nungguin jenazah yang katanya mau datang pada waktu itu untuk diotopsi. Orang dari Polres Sleman itu ngabari lewat SMS dan ngasih tahu ke dokter Wisnu katanya memang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Nah akhirnya jenazah itu ternyata datang sekitar jam 2. Di situ sempat kemudian kita ketemu sama salah seorang reserse atau salah seorang polisi yang membawa jenazah itu atau mengantarkan jenazah itu ke rumah sakit. Dan dari Pak reserse ini saya cuma ingat di badge ini namanya Iwan gitu. Nah dari Pak Iwan ini kemudian kita dapatkan keterangan jenazah ini diketemukan dalam keadaan meninggal itu sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kondisi di seputar jenazah, di mana jenazah itu diketemukan dalam posisi tertelungkup, dan di seputar jenazah itu ada banyak genangan muntahan darah di situ. Ini lokasinya di mana ini? Ditemukannya? Saya cuma dapat informasi asal jenazah dari daerah Melati, Sleman. Maksudnya di dalam rumah kah atau di dalam rumah, di dalam kamar. Di dalam kamar. Okay. Jadi diketemukan di dalam kamar dalam posisi tertelungkup, dan di dekat jenazah itu ada banyak genangan muntahan darah, dan di seputar genangan muntahan darah itu ada hewan-hewan seperti belatung di situ. Dan selain hewan-hewan seperti belatung, juga diketemukan ada benda-benda seperti paku kecil ukuran segini, satu ruas jari ini, plus juga kayak ada patahan silet gitu. Di seputar jenazah itu. Dan itu kalau misalnya dari pihak reserse biasanya memang kan difoto itu pakai Polaroid waktu itu. Itu ada fotonya waktu itu. Sayangnya itu punya kepolisian dan kita nggak bisa kemudian dapatkan itu. Tapi kita lihat kondisinya seperti itu. Dan benda-benda yang diketemukan oleh pihak polisi itu juga dimasukkan ke dalam satu kantong plastik kecil, itu juga diserahkan ke kita. Jenazahnya itu adalah jenazah perempuan, masih muda, umur sekitar 27-28 tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut panjang sebahu, dan dari nama jenazah kita sebut saja nama jenazah ini namanya Linda. Oke. Namanya Linda. Nah kemudian dari Mbak Linda ini akhirnya kita mulai otopsi sekitar jam 2:30 kurang, jadi kurang lebih setengah jam setelah jenazah ini kita terima dan kita dapatkan informasi awal dari pihak reserse. Kemudian baru kita lakukan otopsi, dimulai dari pemeriksaan awal. Kita kalau misalnya lihat kondisi jenazah, kalau misalnya penampakan luar memang agak memprihatinkan. Karena kondisinya kurus, kulitnya pucat,
pipi ini sampai cekung gitu. Pipi ini sampai cekung, padahal sebenarnya kalau menurut pribadi saya, kalau seandainya ini kondisinya normal, ini pasti cantik, ini menarik gitu, secara penampakan ya, perempuan ini gitu. Seperti halnya kalau misalnya permulaan otopsi, observasi itu kita biasanya foto dulu. Jenazah ini kita foto dulu. Pakaiannya, kemudian kondisi awalnya, kondisi jenazahnya kita foto dulu. Dia diketemukan itu kondisi memang pakai ya daster itu panjang segini, warna oranye, terus ada bunga-bunganya. Dari segi pengecekan bagian luar tidak ada tanda-tanda penganiayaan gitu. Tidak ada bekas memar, tidak ada bekas tusukan benda tajam, terus juga tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan. Kemudian juga sampai kita periksa, mohon maaf kalau misalnya di bagian kemaluan jenazah, karena jenazah perempuan, itu kita tidak temukan juga bekas-bekas kekerasan atau bahkan mungkin bekas-bekas sperma. Itu kita juga tidak ketemukan. Jadi secara penampakan luar ini normal. Terus juga akhirnya karena penampakan luar kita lihat normal, kita mulai ke bagian dalam. Bagian diafragma ini kemudian kita bedah, dibuka. Yang pertama kali kita lihat itu adalah bagian usus, bagian lambung. Karena kan tadi keterangannya kan dia muntah, kayak gitu. Atau mungkin ada diketemukan di seputar jenazah itu kayak genangan, muntahan bercampur darah. Makanya ini kita cek apakah memang ada racun atau mungkin dia memakan makanan yang beracun dan lain sebagainya. Itu kita periksa. Anehnya adalah di bagian lambung, usus ini, bekas-bekas makanan itu masih ada, gitu. Jadi makanan yang diduga dia makan mungkin sebelum dia meninggal atau mungkin malamnya pada waktu dia masih hidup itu masih ada. Saya nggak harus sebutkan, mungkin ada kayak bekas mie atau bekas roti kayak gitu, tapi itu masih ada di sini. Sehingga kemudian kayaknya kok kalau kemudian ini dia muntah, kok kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Terus kenapa ini kok kemudian ada keterangan dia muntah, apalagi kemudian disebutkan di dekat bekas muntahan itu ada benda-benda seperti ini, gitu. Sampai kemudian akhirnya kita periksa lagi, masuk lebih dalam. Nah, di bagian perut bagian kiri itu kita lihat ada kayak, kalau bahasanya fracture ya, fracture itu kayak luka yang lumayan gede kayak gitu. Dan itu menimbulkan kayak ada genangan darah yang ada di sini. Dan kemudian di dekat limpa itu kayak ada benjolan gitu. Yang ini kalau misalnya bagi orang yang tahu atau bagian orang kedokteran yang sudah terbiasa melihat bagian dalam, ini nggak wajar. Ada benjolan ini kelihatan nggak wajar gitu. Dan ketika kemudian benjolan ini diraba dan kemudian ditekan, itu kemudian muncul kayak barang berupa satu ruas kayu sepanjang telunjuk ini atau sebesar telunjuk ini, warna coklat kehitaman, dan itu kayak kemudian kita bisa tarik gitu, dan itu kemudian kita lihat ukurannya sepanjang seruas ini. Kemudian ini keanehan lagi, tidak wajar yang namanya benda seperti itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, gitu. Apalagi kemudian ini bukan lagi menyangkut di saluran pencernaan, tapi ini seperti kayak di bagian luar. Sampai kemudian kita lakukan pemeriksaan lagi dari bagian-bagian yang lain, semuanya masih nampak wajar. Sampai kemudian tahapan di mana memang ada satu tahapan ketika organ-organ ini kemudian ditimbang. Jadi supaya ketahuan ini massa beratnya, bobotnya dan lain sebagainya itu apakah masih normal atau tidak. Tapi semuanya kemudian terlihat masih normal. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini yang kemudian kita coba telaah. Bagaimana mungkin
satu ruas batang kayu sebesar ini itu bisa ada di sini, kayak gitu. Tapi kemudian setelah waktu itu yang memimpin otopsi adalah dokter seniornya namanya Dokter Wisnu, kemudian dokter yang juniornya itu ada namanya Dokter Bayu. Akhirnya kemudian memutuskan untuk kesimpulan dari otopsi atau penyebab kematian dari jenazah ini itu adalah pendarahan di bagian dalam. Hasil otopsi dari jenazah ini kemudian diberikan kesimpulan seperti itu, dan akhirnya setelah diberikan kesimpulan seperti itu baru kemudian jenazah itu dirapikan kembali. Dan jenazah ini kemudian mau dipindahkan dari meja otopsi ke rankan ya, ke tempat tidur gitu yang ada di situ gitu. Tapi ketika mau dipindahkan itu kok rasanya berat. Keanehan yang berikutnya ini, cewek berat badan sekitar 40-an kilogram, tinggi sekitar 160-an gitu, diangkat 2 orang harusnya bisa, ini kok nggak bisa, kayak berat. Ini aneh gitu. Baru kemudian bisa diangkat dengan bantuan 4 orang, bahkan 5 orang. Yang angkat 5 orang? Yang angkat 5 orang, karena dirasa kayak berat banget. Ada keanehan seperti itu. Gitu. Nah kemudian setelah itu dipindahkan, seperti biasa kan dilakukan proses pemulasaran jenazah. Itu pada waktu itu teman-teman yang ikut forensik itu ada sekitar 8 orang yang ada di situ. Itu sudah termasuk Dokter Wisnu, Dokter Bayu dan saya, 8 orang. Itu sudah ramai, kasakusuk gitu. Kayaknya jenazah ini tidak wajar, dan ini diduga kayaknya korban ilmu hitam gitu, atau dari temuan genangan darah yang kemudian ada barang-barang yang seperti paku dan patahan silet, kemudian ada belatung juga, plus juga di dalam tubuh ditemukan kayak ada benda kayak batang kayu, sepertinya kok mengarah ke situ. Nah kemudian waktu itu saya bantu Pak Tommy proses pemulasaran jenazah, dan ini kasakusuk itu rame dan kayak pada takut gitu dengan jenazah ini, apalagi dengan fenomena-fenomena seperti itu. Ketika saya membantu Pak Tommy itu, saya itu ngambil ember untuk kemudian membasuh atau membersihkan jenazah itu. Ember itu saya isi air, itu saya taruh di dekat kaki jenazah. Saya lupa pada waktu itu jenazah itu memang pada dasarnya itu bisa, setelah meninggal itu memang kadang-kadang masih bisa bergerak atau masih bisa menimbulkan gerakan-gerakan kecil. Itu yang mungkin di sebelumnya saya sudah pernah bilang tentang fenomena kelistrikan tubuh, kayak gitu. Nah ternyata saya itu sebenarnya sudah pernah diingatkan sama Pak Tommy, jangan pernah naruh ember di dekat kaki jenazah. Iya, yang kemarin itu saya lupa. Saya taruh di dekat kaki jenazah. Ternyata entah waktu itu gimana, saya juga kurang aware. Jenazah ini tiba-tiba dari kakinya seperti ini. Ember itu saya taruh di sebelah kanan dekat kakinya, tiba-tiba bisa kayak gitu. Kayak nyentak dan kemudian menendang ember yang ada di dekat kakinya. Karena itu ember besi, suaranya nyaring, grownya gitu. Mahasiswa tadi yang ada di sekitar itu pada ngomongin santet, ketakutan dan sebagainya, malah pada kaget. Kaget semua, ada yang lata, ayam. Gitu. Kaget semua sampai saya dimaki, dimarah-marahin. Oh, cah pekok katanya. Apa itu artinya? Artinya itu orang goblok katanya. Gitu. Tapi ada kejadian seperti itu. Jadi ini memang jadi pelajaran buat saya juga tentang fenomena seperti ini. Jadi memang jenazah itu masih bisa bergerak. Tahan dulu Mas. Mas Galuh. Siap. Aman Mas. Aman. Gambar hantu ya Mas, bukan gambar gunung Mas. Oke. Oke. Lanjut. Terus
waktu itu karena kemudian semuanya kaget, nah akhirnya ketika jenazah itu akhirnya mulai dirapikan, mulai dibersihkan, mulai kemudian ditata kayak gitu. Ternyata kok tiba-tiba Pak Tommy ini tiba-tiba teriak, dok, ini apa dok, kayak gitu. Kita kan semua jadi pada kaget. Terus kemudian kita jadinya pada ngumpulin jenazah itu lagi, menghubungi jenazah itu lagi, itu kita lihat dari, mohon maaf, kemaluan jenazah itu keluar kayak hewan kelabang kaki serbu, itu ngerambat keluar. Kita semua kaget kayak gitu. Terus dan itu nggak cuma satu, ada sekitar 2 ekor itu keluar. Besar itu Mas, lumayan. Ya lumayan, sekitar panjangnya sekitar 4 ruas jari itu keluar. Kaget. Bahkan sampai ada beberapa mahasiswi kedokteran yang ada di situ yang koas sampai muntah karena nggak kuat mual ngeliat gitu. Makin nambah keanehan lagi, kok bisa seperti ini. Terus akhirnya dokter itu udah nggak apa, ini nanti bisa dijelaskan, ini ada penjelasan, dia bilang kayak gitu. Kita udah malah mikirnya dijelaskan seperti apa kayak gitu. Misalnya, tapi kemudian akhirnya Pak Dokter Wisnu cuma bilang, Pak Tom udah nggak apa-apa, ini dibersihkan aja ya, dirapikan, udah nggak ada apa-apa. Gitu. Ini biasa. Kayak gitu. Kita sendiri kan juga malah mikir ya, kayak gini dibilang biasa. Iya. juga. Ya sudah. Nah itu terus akhirnya sempat kemudian beberapa mahasiswa kedokteran itu akhirnya juga masih ada ngumpul di situ, dan satu sisi juga proses pemulasaran jenazah itu juga masih berlangsung gitu. Terus karena ini jenazah wanita dan ternyata juga dapat kabar bahwa jenazah perempuan ini juga katanya juga mau segera diambil oleh pihak keluarganya, dan kita dapat info katanya juga pada hari itu juga akan dirias, akan di make up lah gitu jenazah ini. Nah kemudian ternyata nggak berapa lama kita juga masih ngumpul itu sampai sekitar jam 3:30 lebih waktu itu kita masih ngumpul di situ di kamar jenazah itu, masih ngumpul. Pres jenazah ini datang, namanya Bu Ani, ke rumah sakit itu. Ke rumah sakit, ke kamar jenazah ini dia datang. Dia sempat nyapa Pak Tommy, dan sepertinya memang ini udah biasalah kayak gitu, orang yang memang sudah biasa datang ke situ untuk merias jenazah. Datang, coba untuk merias jenazah, dia mempersiapkan peralatan, baru kemudian dia mau mulai merias, tahu-tahu kok dia teriak gitu, ini kenapa kayak gitu. Kita tambah kaget lagi karena saya dekat ada yang di situ, saya ngelihat jenazahnya duluan. Terus Dokter Wisnu sama Dokter Bayu juga dipanggil, melihat jenazah ini dari mulut itu mengeluarkan darah, dan itu dari sela-sela mulut itu kelihatan kayak hewan putih-putih, belatung. Dari mulut keluar darah campur belatung, meleleh semua ini. Gitu. Terus karena ngelihat fenomena seperti itu, Dokter Wisnu langsung ngasih kode observasi, kata kayak gitu. Jadi jenazah ini kita observasi terlebih dahulu, tidak boleh segera dibawa pulang, diotopsi, dan ada kemungkinan juga akan dilakukan otopsi ulang. Diotopsi lagi. Gitu. Karena sepertinya diduga ada bagian yang terlewatkan. Gitu. Dan akhirnya dari bagian forensik ini juga kemudian harus berkoordinasi sama reserse atau pihak kepolisian yang kemudian tadinya membawa jenazah itu. Kita memberitahukan bahwa jenazah ini perlu untuk diotopsi ulang, karena kebetulan report otopsi itu juga sudah terlanjur, itu disampaikan juga, walaupun waktu itu masih lewat teks SMS ya waktu itu. Tapi akhirnya kita bilang bahwa ini perlu diobservasi gitu.
Dan kita menunggu jawaban dari pihak kepolisian apakah kemudian perlu dilakukan otopsi ulang, apakah boleh untuk dilakukan otopsi ulang atau tidak. Nah, karena kemudian kita menunggu, itu kan artinya kita harus stay di situ sampai malam. Dan karena kita stay di situ sampai malam, akhirnya dari Dokter Wisnu maupun Dokter Bayu pada waktu itu berinisiatif membelikan kita makan. Jadi teman-teman yang tim forensik pada waktu itu stay di situ, itu akhirnya dibelikan makan nasi bungkus. Nah, itu kemudian karena situasinya juga kayak waktu itu menegangkan sekali gitu. Akhirnya kita udah keluar dulu dari kamar jenazah, biar kemudian jenazahnya dirapikan dulu, diobservasi dulu, kayak gitu. Kemudian kita semua keluar dari kamar jenazah. Mau persiap karena waktu itu menjelang sholat maghrib, yang mau sholat maghrib silahkan sholat maghrib dulu, yang mau stay di ruangan forensik, stay di ruangan forensik dulu. Kayak gitu. Dan pada waktu itu karena mungkin ada yang udah lapar gitu, ada yang coba ketika makanan atau nasi bungkus itu datang itu makan duluan. Nah, ternyata kemudian ketika nasi bungkus ini dibuka dan kemudian dimakan, tiba-tiba ada yang kaget, kok basi ya? Loh, semua kemudian akhirnya pada inisiatif ngecek gitu bungkusan yang lain yang ada di bungkusan nasi bungkus itu, semuanya basi. Jadi kayak nasi itu kayak berlendir, terus baunya juga menyengat sekali. Terus kita sampai manggil petugas atau OB yang ada di situ, sampai kemudian kok beliin kok basi sih kayak gini. Sampai OB itu bilang nggak mungkin mas, orang saya belinya barusan itu di warung depan, dan warung depan ini jam segini juga biasa baru masak kok. Gitu. Tapi kok ini basi kayak gitu. Dan memang kita lihat ya dari aromanya saja sudah bisa dipastikan itu basi. Gitu. Dan itu akhirnya kemudian nyebar gitu ke teman-teman tim forensik yang lain, dan itu kemudian malah membuat tim yang ada di situ semakin berspekulasi bahwa ini ada hubungannya sama dalam tanda kutip santet gitu. Karena santet ini atau mungkin aktivitas santet ini mitosnya memang sering dikaitkan dengan makanan yang kemudian tiba-tiba basi atau tiba-tiba busuk. Benar. Gitu. Ya makin kaget lagi. Nah, akhirnya ini masih spekulasi kayak gitu. Akhirnya sampai setelah maghrib itu yang masih berjaga atau kemudian yang tadinya menggantikan Bu Leli sebagai admin di unit forensik hanya mau pamit, Mas, Mbak, sudah malam, saya pulang dulu ya gitu, karena memang dia admin dan dia nggak ada hubungannya sama forensik ini. Ya udah kita perbolehkan untuk pulang gitu. Kemudian Mbak Santi ini kemudian Mbak ini kemudian coba untuk pamit kemudian pulang. Ya udah kita masih nunggu di situ. Itu sekitar jam 6:30 lebih lah. 7 lebih. Nggak berapa lama, 10 menit kemudian tiba-tiba dia balik, muka pucat kayak gitu. Terus kayak orang ketakutan gitu, balik terus duduk gitu sambil kayak gemetaran gitu. Kita tanya, Mbak, kenapa Mbak? Terus, aduh Mas, jadi dia cerita waktu dia jalan di lorong kayak menuju parkiran kayak gitu, dia denger dari arah belakang dia kayak ada suara perempuan batuk. Dan suara batuknya itu aneh, kayak jadi kayak berat gitu. Tapi ketika dilihat di belakang nggak ada. Dia ngerasa, menurut pengakuan dia, wanita yang batuk itu kayak ngikutin dia kayak gitu. Jadi dia ngaku dia sempat kayak mendengar dia jalan di belakang dia itu kayak ada suara kayak langkah itu diseret, srek gitu. Kayak dia ketakutan. Kita sempat bilang mungkin pasien kali, dibangsal kan
pasien kan kadang-kadang batuk gitu. Iya. Nggak mungkin mas, aku udah nyampe lorong belakang. Jadi kalau di lorong belakang itu memang sepi, nggak ada orang biasanya, jarang lewat situ. Karena itu memang buat staff biasanya. Udah dicek, nggak ada yang ngikutin kayak gitu. Takutnya memang dia di stalking atau mungkin ada yang niat jahat sama dia gitu kan. Nggak ada mas, saya bilang. Terus akhirnya kita tenangin, kita kasih minum. Akhirnya kita tawarkan, ya udah mbak kita antar yuk ke parkiran gitu. Nah akhirnya si mbak ini setuju untuk kemudian kita antar ke parkiran. Waktu itu yang nganter saya sama ada satu orang mahasiswa kedokteran namanya Mas Dedi. Mas Dedi ini kemudian ikutan nganter. Kita bertiga jalan ke lorong kayak gitu. Itu pun saya dengar. Jadi dari arah belakang itu ada suara perempuan batuk. Batuknya batuk parah. Padahal kita lihat di belakang itu tidak ada siapa-siapa. Terus saya bahkan melihat dari ekspresinya si Mbak dan Mas Dedi ini yang ada di sana, kayaknya mereka juga dengar gitu, suara batuk ini. Iya. Karena kita mungkin punya pikiran sama, langkah itu kita percepat gitu, kita buru-buru, kita anterin gitu, sampai kemudian di parkiran, akhirnya Mbak ini pulang. Gitu. Naik motor dan akhirnya kita lihat pulang. Nah, setelah pulang kita ngelewatin lorong yang sama. Tiba-tiba Mas Dedi ini nggak tahu, dia kayak berhenti terus noleh ke belakang. Kayak seolah-olah ada yang manggil dia. Tapi begitu dia noleh ke belakang, dia langsung astagfirullah kayak gitu. Kayak kemudian kaget, ketakutan, terus dia cepat-cepat lari kayak gitu, ninggalin saya gitu. Saya bilang, mas, kenapa? Saya bilang kayak gitu, kaget saya dengan kondisi tiba-tiba kayak gitu kan. Tapi dia keburu lari gitu. Karena dia noleh ke belakang, saya jadi ikut-ikutan noleh ke belakang kayak gitu. Saya nggak tahu apakah mungkin ini faktor pencahayaan yang kurang atau mungkin terbawa suasana atau gimana kayak gitu. Tapi saya sempat ngelihat di belakang, dari arah belakang itu kayak ada sosok gitu. Itu posisinya dia menggantung di langit-langit, posisinya terbalik, mirip kelelawar gitu. Tapi kepalanya botak, terus matanya merah gitu. Mata merah terus kayak menyeringai gitu. Ini apa ini, betulan atau gimana gitu. Dan itu kemudian kayak makin lama makin gede kayak gitu. Akhirnya ini nggak benar, ini nggak nyata nih, saya sempat mikir kayak gitu. Akhirnya saya berbalik, saya cuma jalan secepat-cepatnya kayak gitu. Balik ke ruangan forensik, udah rame. Mas Dedi ini udah cerita, aku tadi ngeliat ada sosok hitam gede di langit-langit itu, matanya merah. Pas saya nyampe tuh, nih Yus nih, tadi kamu lihat juga kan kayak gitu. Saya cuma bilang waktu itu, nggak tahu, aku kayaknya salah lihat atau gimana, tapi kayaknya aku juga lihat deh. Iya. Tadi aku bilang kayak gitu. Nah itu bentuknya gitu kan, dia bilang kayak gitu. Saya cuma ngangguk aja kayak gitu. Karena saya sendiri kayak ya nggak yakin antara iya atau enggak gitu ya, dengan penglihatan ini. Mungkin aku capek karena seharian otopsi, kebawa sama cerita dan situasi yang ganjil seperti ini gitu. Itu kan pressure banget, bikin kita cepet capek kayak gitu. Saya nggak bisa komentar banyak, saya cuma ngangguk aja. Situasi makin heboh lagi, makin ramai lagi, sampai kemudian ada salah satu mahasiswi kedokteran waktu itu bilang, itu jangan-jangan lowo ireng itu. Apa itu? Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu lowo itu kelelawar, ireng itu hitam. Jadi diduga makhluk yang saya lihat sama Mas Dedi ini adalah sosok makhluk halus atau siluman yang namanya lowo ireng. Dan memang sosok ini itu identik sama santet, identik sama ilmu hitam.
Sehingga kemudian sempat tercetus juga dari kasakusuk yang ada di situ, ini jangan-jangan jenazah ini itu adalah korban santet Lowo Ireng, berhubungan dengan kejadian yang kemudian saya alami sama Mas Dedi. Tapi waktu itu ya karena mungkin kita sendiri itu diajarkan untuk nggak begitu aja menerima ya. Iya. Kita mungkin masih agak skeptis, tapi kemudian kok melihat dari situasinya seperti ini, belum lagi kalau misalnya keanehan-keanehan yang ditunjukkan sama jenazah dan lain sebagainya, itu kayak mengarah pada suatu hal. Tapi kemudian itu semua cuma asumsi, itu semua cuma dugaan. Akhirnya kita dapat informasi itu memang sudah lumayan larut gitu, sekitar mungkin jam 8, jam 9 malam kita dapatkan konfirmasi bahwa otopsi untuk yang kedua kalinya itu bisa dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan. Tapi akhirnya dari Dokter Bayu dan Dokter Wisnu sendiri memutuskan bahwa waktunya akan dilakukan besok paginya gitu. Akhirnya dengan pemberitahuan seperti itu, akhirnya tim ini kemudian beres-beres pulang dan kita semua akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan akhirnya meninggalkan teman-teman yang memang harusnya shift jaga pada waktu itu. Jadi kita pulang ke rumah masing-masing. Ternyata sekitar jam 12 lewat lah, hampir setengah 1 lah gitu. Tiba-tiba ponsel saya itu bunyi. Itu posisi saya sudah di rumah. Sudah di rumah, lagi ngerjain skripsi. Tiba-tiba ponsel saya itu bunyi. Saya dihubungi sama Mas Pras. Mas Pras ini salah satu mahasiswa kedokteran juga yang kebetulan hari itu tugas jaga di unit forensik. Saya heran, kok dia telepon ngapa gitu. Terus saya angkat, dia bilang, Mas, slow nggak lagi longgar nggak? Aku boleh minta tolong ditemenin nggak? Loh, bukannya biasanya ada yang nemenin, saya bilang. Emang jaga sendirian? Iya Mas, ini biasa itu stafnya bilang katanya sebat tapi nggak balik-balik gitu. Lah terus yang satunya, satunya itu harusnya ada yang jaga nemenin ini, harusnya berdua. Tapi ini tadi bilang katanya izin hari ini nggak datang kayak gitu. Novi nggak ada, jadi kebetulan hari itu yang jaga si Pras sama Novi. Tapi ternyata Novi ini izin nggak datang. Jadi si Pras ini cuma sendirian. Novi nggak datang? Iya izin katanya, nggak tahu ada keperluan atau apa. Karena saya kasihan, saya bilang ya udah saya temenin. Saya menanya, emang kenapa sih? Biasa juga sendirian nggak apa-apa. Si Pras ini cerita, ini berapa kali aku dengar suara perempuan batuk Mas. Perempuan batuk? Pasien bukan, aku bilang. Kayak nggak mungkin pasien kan, ini jauh dari bangsal katanya kayak gitu. Nggak mungkin juga ada pasien lewat sini, lagi dekat kamar jenazah. Oh, salah dengar kali, saya coba gitu. Udahlah Mas, tolong Mas, datang aja lah Mas ke sini. Takut saya gitu. Sempat saya cerita, dokter kok takut saya kayak gitu. Saya sempat ceng-cengin kayak gitu. Ya kan kita juga manusia, kata, masa dokter nggak boleh takut gitu, kayak gitu. Ya kan harus ilmiah, saya bilang gitu. Saya masih ngeyel kayak gitu. Udah deh, cepat datang deh. Ya udah, saya temenin, saya datang ke situ. Udah, terus saya datang, padahal seharusnya bukan tugas jaga saya. Saya datang, saya temenin, dan memang saya dengar sendiri jam 2 itu suara perempuan batuk itu kedengaran. Kayak
Malah makin jelas itu. Makin jelas. Oke. Suara batuk, dan itu suara batuknya itu persis yang kita dengarkan pada waktu kita nganterin si mbak yang ketakutan tadi sore itu. Makin jelas gitu. Itu kita berdua dengar, saya sama Mas Pras tuh kan ada yang batuk, terus udah ada apa, dan memang kita lihat itu kayak kadang jauh, kadang dekat, kadang arahnya dari kamar jenazah, kadang arahnya dari sekitar kantor unit forensik itu di sekitar dari jam 2 sampai jam setengah 3. Karena saya juga capek waktu itu, saya cuma duduk sebentar, tahu kemudian saya nggak sadar saya ketiduran. Saya ketiduran, dan ternyata Mas Pras juga ketiduran. Tapi kemudian pas ketiduran itu saya kayak kebangun itu sekitar jam 3 lebih gitu. Hampir jam setengah 4 saya kebangun. Saya melihat di langit-langit itu kayak ada kelelawar itu terbang gitu. Ini apakah apa mimpi, apa antara sadar dan nggak sadar, gara-gara bangun tidur sempat saya kucek-kucek mata gitu, saya lihat ke atas, kelelawar terbang dari mana gitu, dia masuk dari mana. Saya sempat karena kebangun itu kan pusing gitu. Saya sempat diem kayak gitu, terus saya lihat ke atas lagi, udah nggak ada, hilang gitu. Ini beneran atau enggak sih kadang-kadang kayak gitu. Karena saya mungkin ngelihat Mas Pras ini juga sempat saya ngelihat Mas Pras ini kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu erep-erep gitu loh. Oh, kerep-repan. Iya, erep-erepan gitu. Iya. Jadi kayak kondisinya itu kayak tidur tapi kayak gitu. Karena saya lihat di erep-erepan, saya bangunin. Saya bangunin gitu. Bangun gitu. Jadi sampai dia kebangun, saya tanya, "Kenapa kok erep-erepan kamu?" Aku mimpi kayak ditindih makhluk hitam kayak apa? Kayak sayap gede banget kayak gitu, kayak kelelawar. Oh, mimpi kali, saya bilang kayak gitu. Nggak tahu, nggak enak badanku. Saya bilang, ya sudah, pokoknya saya bikinin kopi, saya kasih dia. Akhirnya kita nggak tidur sampai pagi. Saya bilang, daripada tidur kita rep-repan, mending kita nggak usah tidur sampai pagi. Gitu. Ya udah, saya bikinin kopi, kita ngobrol sampai pagi. Gitu. Ngobrol sampai pagi. Nah, kan besok paginya ada otopsi. Otomatis saya ini nerus gitu. Nerus nggak tidur gitu. Okay. Terus nggak tidur sampai kemudian akhirnya otopsi ini dilakukan kayak gitu. Dan memang pada waktu itu kan otopsi jam 9. Nah, sebelum jam 9 itu tim yang kemarin ikut ngotopsi itu udah rame, udah datang, dan masih dengan kehebohan atau dengan kemudian cerita-cerita atau isu-isu bahwa ini adalah korban santet gitu. Dan santetnya adalah santet Lowo Ireng gitu. Dan Mas Pras ini kebetulan juga menambahkan dengan bumbu bahwa dia semalam mimpi rep-repan ketindihan makhluk itu. Apa yang mungkin kita coba hebohkan, apa yang kemudian kita coba omongkan itu kedengeran sama Dr. Wisnu yang ada pada waktu itu. Waktu itu dia sudah datang, dia dengerin kita ngobrol, dia bilang, "Saya akan jelaskan yang kalian omongin ini tentang santet dan ilmu hitam. Saya bisa pastikan bahwa santet yang kalian duga atau apa yang dalam pikiran kalian itu tidak seperti faktanya." Kemudian kita kan jadi tertarik. Kita akan lihat, semua akan terjawab di otopsi kedua nanti, kayak gitu. Dan nanti saya akan jelaskan semuanya. Dan memang akhirnya sekitar jam 9 lebih pada waktu itu semua sudah komplit.
Dokter Wisnu sudah datang, Dokter Bayu sudah datang. Otopsi dimulai dengan pemeriksaan tenggorokan. Oke. Tenggorokan ini diperiksa, kemudian juga sempat dilihat dengan dibedah ke tenggorokan. Ternyata memang diketemukan banyak sekali belatung di daerah situ. Di tenggorokannya. Tenggorokannya. Belatung. Itu banyak sekali. Kayak ngumpul gitu. Kayak ngumpul gitu. Banyak sekali gitu. Sehingga kemudian dokter ini jelas. Dia coba bilang ini jelas, gitu ya. Kita buat rekapan catatannya setelah ini. Dan ternyata memang dari peristiwa otopsi ini saya belajar tentang bentuk ilmu hitam atau fakta ilmu hitam yang sebenarnya. Jadi dari hasil otopsi itu, dari belatung yang diketemukan di sini, itu kemudian mengindikasikan bahwa muntahan yang diketemukan bercampur darah di sekitar jenazah itu adalah karena darah yang keluar dari tenggorokan. Jadi bukan muntahan yang keluar dari perut. Belatung ini kan menggerogoti bagian tenggorokan. Itu kemudian menimbulkan luka. Luka itu yang kemudian menimbulkan darah, dan darah ini yang kemudian keluar dari mulut, yang diduga kemudian itu seperti muntahan. Dan kemudian pada waktu itu Dr. Wisnu sedikit memberikan kayak semacam kuliah kecil lah, gitu, dengan tim forensik ada di situ. Ini kalian mau tahu nggak bentuk santet yang sebenarnya? Gitu. Jangan dipikir dukun santet itu adalah orang yang ahli dalam bidang supranatural. Dukun santet itu adalah orang yang pandai dalam melakukan social engineering. Bagaimana menggerakkan orang, bagaimana kemudian dia bisa memprediksi atau memperkirakan langkah-langkah orang, sampai kemudian orang itu bisa memasukkan benda-benda yang tidak semestinya ke dalam tubuh. Dari sini kita kebuka. Oh, seperti itu, kayak gitu. Jadi dari paparan Dr. Wisnu dijelaskan, ini semuanya memang baru dugaan. Tapi kemudian kenapa belatung itu bisa masuk ke sini? Itu memang diduga dimasukkan lewat makanan. Jadi makanan itu yang sudah dimasukkan atau dicampurkan belatung, dan memang umumnya atau mungkin diduga itu kemungkinan besar adalah buah-buahan. Dan Dr. Wisnu juga mengatakan bahwa kamu coba beli pisang yang masih muda, kamu masukkan belatung sedikit aja, dan itu nanti dia akan cepat nyebar. Pisang itu kamu tutup lagi, kemudian kamu berikan ke orang itu tidak akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi ketika belatung itu masuk ke dalam mulut, belatung itu akan nyangkut di tenggorokan. Dan belatung itu adalah jenis parasit yang perkembangbiakannya sangat cepat. Gitu. Jadi begitu belatung ini masuk ke tenggorokan, berkembang biak dengan cepat, dan tentu saja kemudian menyebar ke tidak cuma bagian tenggorokan, tapi mungkin juga ke bagian kepala, tapi juga mungkin ke bagian rongga dada dan lain sebagainya. Ngeri juga ya. Kayak gitu. Dan itu memang sepertinya orang yang berniat mencelakai itu kemudian memberikan dalam bentuk entah itu makanan atau mencampur dalam makanan yang sudah jadi itu, sehingga kemudian dari situ bisa dijelaskan mitos bahwa ketika makanan yang bisa dibilang itu berhubungan dengan santet, atau jika ada kiriman santet, maka makanan itu cepat basi. Gitu. Itu sebenarnya karena makanan itu sudah dicampur sama belatung, dan belatung itu kan mempercepat pembusukan. Itu kemudian ketika makanan ini ternyata tidak cepat dikonsumsi oleh korban, ada waktu untuk pembusukan,
dan ketika dibuka itu jadi cepat basi. Ini yang kemudian menjadi mitos yang berkembang bahwa kalau misalnya ada kiriman makanan itu jadi cepat basi, padahal sebenarnya enggak. Itu adalah sebuah metode di mana ketika makanan itu dicampurkan dengan parasit atau dengan belatung, maka kemudian akan menimbulkan reaksi pembusukan. Itu satu hal. Kemudian pertanyaan dari salah satu teman kedokteran tadi, lalu dok, bagaimana dengan kayu yang ditemukan di sini? Kan itu benda asing. Tidak mungkin kemudian kayu itu masuk dari luar terus sampai bersarang di sini. Itu bagaimana dok? Dokter Wisnu menjelaskan seperti ini. Kayu itu tidak masuk dari luar terus kemudian berada di sini seketika. Kayu itu muncul karena ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuh korban. Tumbuh. Kita sendiri juga kaget, nah, kok bisa gitu? Akhirnya Dokter Wisnu sempat memberikan ke kita beberapa jurnal. Di dalam jurnal itu ada beberapa kasus di mana tumbuhan itu bisa tumbuh di dalam tubuh manusia. Wih, ngeri banget. Jadi Dokter Wisnu bilang, ini yang nyantet ini pinter banget. Ini memang ahli santet sungguhan. Dia tahu tumbuhan apa, benih apa, biji apa yang kemudian kalau itu dimakan sama orang, masuk ke dalam tubuh orang, itu bisa tumbuh di dalam. Dan itu memang ada beberapa jenis tanaman itu yang dengan treatment tertentu, bijinya itu kalau ditanam itu bisa tumbuh di dalam tubuh kita. Itu bentuk santet yang sebenarnya. Dan itu logis. Saya dikasih beberapa jurnal yang ada sekitar 12 jurnal itu, jurnal kedokteran itu ada seperti itu. Dan itu diakui secara medis. Ada yang kemudian jenis benihnya itu berupa kacang-kacangan, ada yang dari bibit pohon cemara. Bahkan kemudian dalam jurnal itu disebutkan bahwa kita tidak mungkin kemudian mendata atau kemudian mengetahui semua jenis bibit atau semua jenis tanaman yang kemudian bisa tumbuh di dalam tubuh manusia. Bentar Mas, tadi ada bibit pohon cemara. Ya. Wah, itu ada. Berarti kalau ditelan di dalam tubuh kita ada pohon. Nah, dan itu pernah ada kejadiannya benar. Dan ada beritanya. Tumbuh pohon. Tumbuh di paru-paru. Wah, gila. Jurnalnya ada. Jurnalnya ada. Padahal tadi aku sempat mau bercanda gitu, Mas. Beneran ada. Wow. Gitu. Dan ya itu, jadi bayangkan orang ingin mencelakai korban. Dan dia tahu ini kalau dimakan ini tumbuh di dalam. Orang yang kemudian memakan biji itu, bayangkan akan seperti apa kesakitannya, seperti apa kemudian menderitanya. Dan dia nggak sadar ada sesuatu yang tumbuh di dalam. Sakitnya itu bukan main. Dan orang akan mengira bahwa itu adalah penyakit non medis. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang tumbuh di dalam. Dan itu kemudian buat yang namanya santet ini jadi masuk akal, bukan sesuatu yang goib kayak gitu. Terus kembali lagi, dok, bagaimana dengan benda-benda asing yang diketemukan di sekitar muntahan korban? Ada paku, ada bekas patahan silet. Begitu. Waktu itu Dokter Wisnu bilang gini, saya nggak mau berspekulasi. Itu nanti biar ranah penyidik untuk memeriksa. Apakah benar itu memang sesuatu yang dimuntahkan dari tubuh korban? Tapi kita sendiri dari forensik tidak bisa kemudian mendapatkan fakta itu dari hasil otopsi. Tapi kalau menurut dugaan saya, ada kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. Seperti apa? Bayangkan kamu dengan kondisi kesehatanmu terganggu, mendengar ada binatang-binatang yang kemudian seperti merambat di bawah kulitmu. Merasa seperti ada hewan-hewan yang kemudian menggerogoti dari dalam tubuhmu. Kamu merasa tenggorokanmu itu begitu gatal. Karena digerogoti oleh belatung. Kamu batuk tidak sembuh-sembuh.
Bayangkan ketika belatung itu mungkin sudah menyebar ke kepala dan itu mempengaruhi syaraf yang ada di otak sehingga kamu mengalami halusinasi, kamu mengalami kemudian penurunan kondisi mental, merasa kemudian kamu diserang dan lain sebagainya. Kemungkinan korban juga mengalami hal seperti itu. Dan bisa jadi korban mengalami kegilaan sehingga kemudian dia pengen menyembuhkan rasa gatal atau rasa mengganggu sakit yang ada di tenggorokannya itu, sehingga kemudian dia nekat memakan paku, kawat, atau potongan silet yang ada di sekitar dia dalam kondisi karena dia mengalami kegilaan itu. Dia berusaha menelan itu untuk mengobati dan meredakan rasa tidak enak yang ada di tenggorokannya, tapi kemudian itu malah membuat luka yang semakin lebar, luka yang semakin parah, dan itu kemudian yang membuat dia muntah darah. Kebayang nggak peristiwa seperti itu? Sehingga kemudian itu membuka pikiran kita. Oh, bisa jadi kayak gitu. Walaupun ini baru dugaan. Dugaan. Gitu, baru dugaan. Sehingga sesuatu yang kemudian tampak mistis ini jadi kayak perlahan-lahan terbuka secara logika. Pertanyaan terakhir yang saya ingat waktu itu, Dok, bagaimana dengan hewan seperti kelabang atau kaki seribu yang keluar dari kemaluan korban? Itu dokter Wisnu cuma bilang begini, kemungkinan karena bagian organ dalam itu mengalami pembusukan karena belatung, pembusukan ini kemudian menarik makhluk-makhluk seperti serangga, kaki seribu itu untuk kemudian mendekat. Dan itu kemudian entah bagaimana caranya itu kemudian masuk, dan mungkin karena pada saat proses pemulasaran jenazah itu diberi formalin, makhluk itu kemudian keluar. Gitu. Make sense lagi kayak gitu. Jadi dia bilang ini bentuk santet yang sebenarnya. Jangan kalian pikir santet itu cuma kemudian kirim paku, terus di dalam itu kemudian muncul paku, kirim kawat, silet dan sebagainya, terus di dalam tubuhnya itu ada silet atau kawat. Enggak seperti itu. Bayangkan orang niat jahat, ya sudah, kirim makanan, kirim sesuatu yang kemudian ternyata di dalamnya itu ada benda-benda asing yang kemudian bisa masuk ke dalam tubuh dan mencelakai, yaitu santet. Nah, itu penjelasan dari dokter tuh ya? Itu penjelasan dari dokter Wisnu pada waktu itu. Dia menjelaskan seperti itu. Nah, ini itu jadi semacam membuka pikiran kita. Oh iya, memang bisa jadi sebenarnya ada bentuk santet yang seperti itu. Dan ini batasan antara mistis dan ilmiah ini sangat-sangat tipis. Dan kemudian kembali lagi, karena pertanyaan waktu itu saya, terus apa hubungannya dengan sosok makhluk yang kemudian saya lihat? Lowo ireng, kalelawar, dan lain sebagainya. Apa itu sugesti? Apa mungkin itu sesuatu yang mungkin nyata atau mungkin halusinasi? Tapi sampai sekarang itu juga tidak terjawab. Apakah memang makhluk itu ada? Apakah memang ini adalah santet yang berhubungan dengan makhluk itu? Dan kenapa kemudian ada penampakan mimpi atau mungkin peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan makhluk itu? Itu juga tidak terjawab. Oke, menarik. Terus seperti itu. Tapi yang jelas saya mendapatkan sebuah quote yang menarik dari Dr. Wisnu waktu itu, yang harus kalian pahami, karena apapun itu, entah itu mungkin black magic, ilmu hitam, santet atau sihir, yang memang tujuannya adalah mencelakai orang seperti ini, itu adalah kejahatan. Benar. Kalian perlu tahu, kalau kalian memang mendapati hal-hal seperti itu dan mendapatkan kesempatan belajar seperti ini,
kalian harus tahu, jenazah itu tidak bisa bohong. Kayak gitu. Jenazah itu akan menunjukkan sama kalian bagaimana proses dia meninggal. Bahkan ketika mungkin diduga dia meninggal karena santet atau ilmu hitam. Kayak gitu. Dan itu akan terbuka semuanya. Seperti kasus ini. Benar. Karena pada dasarnya walaupun itu berkaitan sama sihir sekalipun, sama santet sekalipun, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi ini quote yang memang mungkin juga cerita ini, konten ini saya khususkan, dedikasikan untuk almarhum Dr. Wisnu ya, yang sudah mendahului. Ini ilmu yang mungkin saya pikir perlu diketahui untuk masyarakat juga. Dr. Wisnu sudah meninggal. Sudah meninggal. Kita doain semoga yang terbaik di sisinya ya, Mas. Tapi Dr. Wisnu itu tutup usia kapan tuh, Mas? Saya sendiri juga nggak ingat, tapi yang saya tahu waktu terakhir sekitar tahun 2022 ya saya dapat info sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, Mas, setelah dilakukan otopsi kedua, itu jenazah tuh gimana tuh? Dipulangkan atau seperti apa? Boleh diceritain lagi? Ya, jadi memang pada waktu itu kalau nggak salah seperti biasa, akhirnya hasil otopsi keluar, dan akhirnya jenazah itu kemudian boleh diambil. Ini sebenarnya ada sebuah kejadian menarik juga. Jenazah ini diambil sama adiknya. Adiknya dari Mbak Linda ini, itu dari jenazah ini. Adiknya ini datang pada waktu itu di keesokan harinya setelah otopsi kedua dilakukan. Setelah otopsi kedua dilakukan, keesokan harinya pagi-pagi jam 10 mendekati jam setengah 11, kebetulan saya juga ada di ruang forensik, di ruang unit kantor forensik pada waktu itu bersama dengan Bu Leli. Kebetulan saudaranya ini datang, adik dari Mbak Linda ini datang, dan waktu itu yang menemui langsung Bu Leli. Ditanya sama Bu Leli, mau ngambil jenazahnya Mbak Linda ya? Iya Mbak, boleh minta datanya, namanya siapa, KTP-nya dan lain sebagainya. Dan saudaranya Mbak Linda itu menyebutkan nama saya Farida Putri, umurnya 16 tahun, kayak gitu. Kaget Bu Leli. Loh, kemarin ada perempuan nyariin atas nama Farida Putri gitu. Ciri-cirinya gimana? Disebutin ciri-cirinya gini. Loh, itu kan kakak saya, Mbak Linda. Kaget Bu lagi sampai yang benar kayak gitu. Jadi dia sampai dengan hari itu memang belum lihat itu. Data jenazahnya Linda itu dia belum lihat. Karena dia nggak percaya, dia ambil data jenazahnya Mbak Linda, catatannya, terus sampai kemudian dia karena nggak percaya, dia cross check sendiri ke kamar jenazah. Kemudian kebetulan ada Pak Tommy di situ, jenazah itu dikeluarkan, dilihat dengan mata kepala sendiri, dia sampai ya ilaha illallah la ilaha rasulullah gitu, kaget banget. Jadi dia mengaku sebelumnya yang pengen mencari orang atas nama Farida Putri itu si jenazah ini. Iya. Arwah dari mau pingsan, kakinya lemes kayak gitu. Itu saya lihat sendiri. Oh, ya sudah. Ya benar-benar. Karena Bu Leli itu sempat diganti kan ya? Sempat diganti. Sempat tadi diganti namanya Suster Santi. Iya. Suster Santi. Iya, tugasnya diganti tuh ya? Iya, tugasnya diganti. Kayak ganti shift lah ya? Kayak ganti, ya artinya ganti, minta tolong digantikan. Minta tolong supaya digantikan jaga. Gitu. Jaga ya, gitu. Nah, kita coba tenangkan lagi, kita bawa kembali ke ruangan, kita lihat bahwa jenazah yang dicari itu sebenarnya bukan atas nama Farida Putri, tapi sebenarnya kemarin itu
yang bersangkutan pengen mencari adiknya. Saya sempat nanya, loh kemarin waktu jenazahnya datang kenapa nggak diantar langsung sama Mbak Farida Putri? Terus Mbak Farida ini ngomong, iya mas, karena kondisi jenazah kakak saya seperti itu, saya kemarin sempat diinterogasi dulu, sempat dibawa ke Polres dulu, ditanya-tanya hari itu, makanya saya nggak bisa mendampingi jenazahnya kakak saya kemarin. Oh begitu. Lah kemarinnya lagi kan saya ngasih tahu keluarga bapak ibu saya, makanya saya bisa baru datang hari ini. Oh gitu. Terus emang Mbak ini sakit apa gitu kok kemudian sampai seperti ini? Si Mbak Farida ini cerita sakitnya memang aneh. Jadi awalnya itu kayak sakit batuk nggak sembuh-sembuh. Hingga kemudian sakit batuk ini semakin parah. Sudah coba kemudian dikasih obat, tapi juga belum sembuh. Dan sempat Mbak Linda ini menurut Farida bilang katanya sempat ngeluh kok kayaknya dia diguna-guna orang, dia disantet orang. Dan kemudian juga itu yang membuat Mbak Linda ini kayak enggan gitu, tidak mau gitu dibawa ke dokter. Karena dia merasa sakitnya bukan sakit medis, sakitnya adalah sakit non medis. Lama kelamaan kondisi Mbak Linda ini katanya kemudian kayak secara kejiwaan terganggu gitu. Jadi kayak paranoid, seperti kayak melihat bayangan-bayangan atau misalnya makhluk-makhluk yang tak kasat mata, merasa kok dihantui mimpi buruk, kemudian dia merasa perut itu kok sakit, kemudian dia malas makan, terus dia merasa kepalanya itu kayaknya pusing, itu kayak muncul hilang seperti itu. Sampai akhirnya kemudian dia Mbak Linda ini kemudian sampai kondisinya menurun dari yang tadinya dibilang bobotnya itu sekitar 55 sampai kemudian turun menjadi sekitar 40-an kilo. 40-an, cukup jauh itu. Cukup jauh. Iya. Akhirnya katanya malam itu sempat minta dibelikan mie sama roti. Mbak Farida ini juga ngomong beberapa kali mengalami kejadian aneh di mana makanan yang dia beli, makanan yang dimasak itu tiba-tiba basi. Dan ini kemudian kayak semakin memperkuat bahwa kondisi yang diderita atau dialami oleh kakaknya itu adalah akibat pengaruh ilmu hitam atau ilmu santet ini. Ya, sempat juga katanya dibawa ke, dengan tanda kutip, orang pintar atau ustadz, tapi kemudian tidak membuahkan hasil. Dan malah kemudian kondisinya semakin parah. Dan paginya diketemukan sama Mbak Farida ini, kakaknya sudah terbujur, tertelungkup dengan kondisi genangan banyak muntahan di mana-mana. Yang di jam 5 subuh itu ya? Yang subuh itu. Dan dia juga bilang katanya hampir 1 minggu sebelum kematian kakaknya, dia sering menemukan hewan-hewan aneh di seputar rumahnya. Mulai dari belatung, mulai dari kayak ular-ular kecil, sampai dengan kaki seribu atau kelabang. Ya itu kemudian yang semakin kayak memperkuat bahwa ini bukan sakit atau kondisi yang wajar.
Sampai ya karena kepo juga, kita sempat nanya juga, apa memang Mbak Linda ada pernah masalah nggak sih sama orang? Ya kayaknya memang kalau itu kita nggak tahu ya, gitu Mbak Linda. Tapi memang entah kenapa kok kejadian-kejadian aneh ini muncul karena semenjak Mbak Linda ini putus sama pacarnya. Oh, emang putusnya kenapa? Gitu. Nggak tahu, tapi katanya sih Mbak Linda ini katanya memang punya cowok lain. Tapi ya kita nggak mau berasumsi ya, dia bilang. Saya juga nggak mau terlalu ikut campur sebagai adik ya, saya cuma support aja dia. Tapi akhirnya sampai kejadian seperti itu dan sampai dia meninggal. Menarik nih. Berarti kalau dari pemaparan yang tadi dikasih tahu sama dokter Wisnu, memang ada seseorang yang memantau ketika dia bilang itu menggunakan santet gitu. Ya. Jadi kita sendiri kalau mungkin dari saya sendiri pribadi atau mungkin juga teman-teman yang pada waktu itu di situ, kita mendengar bahwa yang namanya orang bisa santet ini adalah orang yang mengerti tentang social engineering atau bagaimana menggerakkan orang tanpa disadari. Dalam pikiran saya, dalam kepala saya, ini adalah orang yang memang sudah punya niat untuk mencelakai, untuk menghabisi. Saya membayangkan bahwa orang ini memang sudah mempelajari korbannya. Di mana dia makan, apa yang suka dimakan, di mana dia belanja, di mana dia beli makan, kesukaannya apa dan lain sebagainya. Kapan waktunya dia makan, kapan waktunya dia tidur, dia sudah tahu semuanya. Dan itu kemudian dia sudah bisa rencanakan. Ya, melalui apa yang kemudian dimakan, apa yang kemudian dimasukkan ke mulut dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang kemudian ya akhirnya tindakan yang dilakukan ini ya memang pada dasarnya ini mengarah pada kejahatan. Benar. Gitu. Benar. Ini yang kemudian membuat bahwa sepertinya kok ya ini sih bukan magic kayak gitu. Tapi gimana ya, proses sampai dengan kemudian itu berdampak atau kemudian menimbulkan reaksi, menimbulkan fenomena seperti ini, ya itu mistis gitu loh. Bagaimana kemudian itu bisa sampai kemudian orang ini di dalam tubuhnya ada belatung, kemudian muncul tanaman bisa sampai tumbuh. Ini kan nggak wajar tanaman bisa tumbuh di dalam tubuh ini. Tapi bukannya tidak mungkin, bisa gitu. Nah ini yang kemudian kayak bisa dibilang menghancurkan atau kemudian membuka bahwa santet itu tidak seperti yang kita pikirkan. Iya, benar. Dan ini berarti lebih jahat sih Mas, karena masuknya kalaupun memang kejadiannya seperti itu, bisa dibilang berencana. Ya, ini murni berencana. Oke. Tapi pada saat itu Dokter Wisnu di dalam keterangannya apa Mas? Laporannya? Kalau dalam keterangan tetap bahwa meninggal karena pendarahan bagian dalam. Pertama pendarahan bagian dalam di bagian kerongkongan, tenggorokan, dan pendarahan di bagian dalam perut. Oke. Ini aku pengen tanya sih tentang mitos dari santet Lowo Ireng bersama dengan Mas Galuh. Tapi kita tanya dulu Mas, sudah selesai Mas? Hampir sedikit lagi. Oke, kita lanjut lagi dulu aja ya tanya-tanyanya. Mas Yus, ini setelah otopsi kedua dan mungkin jenazah sudah dipulangkan ya, ada gak sih kejadian mistis juga yang terjadi di sana gitu ya? Mungkin kalau saya gambarkan sebenarnya ada sebuah kejadian di mana ketika otopsi dilakukan, tapi ini sebenarnya bukan pada saat otopsi kedua, tapi ini pada saat otopsi pertama. Ketika otopsi ini dilakukan, pada saat sebelum pembedahan atau kemudian pisau bedah ini kemudian mencoba untuk membuka bagian diafragma, itu ada momen
di mana jenazah itu kayak seperti mengeluarkan suara melenguh. Jadi kayak Oh ini otopsi yang pertama nih ya? Itu otopsi yang pertama. Oke. Kayak ada suara. Jadi kayak dia mengeluarkan suara melenguh gitu. Itu sebenarnya kalau orang yang nggak paham ini mengira ini fenomena mistis ya, tapi sebenarnya ini bisa dijelaskan. Kalau dalam dunia forensik kejadian seperti ini itu muncul karena gas atau udara yang ada di perut itu naik ke atas, dan ketika gas atau udara itu naik itu menggetarkan suara, dan itu kemudian mengeluarkan suara seperti kayak orang berdehem atau suara orang melenguh. Gitu. Tapi permasalahannya pada waktu kita mengantarkan Mbak Santi dan pada waktu kita juga menunggui atau shift malam di kamar jenazah itu, di sela-sela suara batuk yang kita dengarkan, dan itu suara batuk perempuan, itu juga terdengar suara melenguh atau suara deheman yang sama dengan yang kita dengarkan pada waktu otopsi yang pertama itu. Jadi kayak gitu. Jadi betul. Ada batuk dan juga ada itu sebenarnya. Ada suara itu sebetulnya. Jadi ya itu sih, tapi sampai sekarang mungkin kita nggak bisa melogikakan ya, tapi ya kita anggap bahwa mungkin karena kita terbayang-bayang atau memori itu kemudian melekat di kepala kita sehingga itu kemudian seperti kita mendengar suara seperti itu, ya kita nggak tahu juga. Tapi ada fenomena seperti itu. Dan selain juga pada saat otopsi yang pertama ada kejadian di mana ketika pembedahan di bagian perut ini dilakukan, lampu meja otopsi itu sempat beberapa kali itu kayak padam. Jadi tiba-tiba kayak gitu. Nah, kalau malfunction seperti itu kan ya kita anggap aja memang itu karena lampunya udah lama, udah tua, atau mungkin ada gangguan listrik dan lain sebagainya. Tapi memang bisa dibilang situasi otopsi pada waktu itu cukup menegangkan sih. Gitu. Memang berasa juga ya? Memang berasa. Energi atau auranya tuh berasa? Betul, berasa sekali. Bahkan mungkin ketika jenazah itu dipindahkan itu, entah kenapa sampai bulu-bulu itu berdiri semua dan sini itu kayak menegang semua. Gitu. Jadi seperti kita memahami juga bahwa santet ini kan memang kalau dalam bahasa supranaturalnya kan memang adalah energi. Sehingga kemudian ketika energi ini kemudian menyerang, ditanamkan ke korban sampai kemudian membunuh korbannya, dan setelah korban itu meninggal, energi santet ini kan masih bisa terasa. Dan karena energi itu besar, itu kemudian sampai menimbulkan fenomena-fenomena seperti itu. Mulai dari mayat terasa berat, kemudian sampai merinding, atau kemudian sampai badan itu berat dan lain sebagainya. Oke. Nih, by the way, Mas Galuh udah selesai ya? Sudah selesai. Nih dikeringin dulu, Mas. Aku langsung ke situ aja. Oke, boleh. Oke, Mas Galuh bergabung dengan kita dan kita akan menanyakan soal gambar atau lukisan dan juga mitos dari apa tadi namanya? Lowo Ireng. Mungkin Mas Galuh juga tahu ya mitos itu ya. Oke, Mas Galuh, boleh aku lihat gambarnya atau lukisannya? Ke kamera atau ke Mas? Ke aku dulu, nanti aku yang gitu ya. Siap. Gambar gunung, Cuk. Enggak. Enggak. Ini aku coba lihat ya, kasih lihat ya, ini gambarnya nih. Ini hampir sama seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Yus. Nah, kalau dari Mas Galuh sendiri, boleh mungkin sambil dijelaskan, Mas, ini ada sosok apa aja dan apa ini maksudnya? Oke. Sambil aku pegangin ya. Boleh. Yang pertama dari ceritanya Mas Yus tadi, sebenarnya
ini kali keduanya aku maksudnya bersinggungan lagi sama makhluk yang bisa dibilang namanya kalau di Jawa bilangnya lau ireng atau kelelawar hitam. Oh, oke. Nah, setahu aku sosok ini biasanya jauh ada dari wilayah pemukiman. Biasanya dia ada di daerah goa-goa, pegunungan, di rawa kayak gitu. Karena memang sifatnya dia tidak mau berdekatan dengan manusia. Sebentar, ini binatang atau Ini kalau bisa dibilang adalah kalau orang menggambarkannya adalah siluman. siluman? Tapi kalau dari pandangan kami yang bisa melihat makhluk ini, kita mengidentifikasi bahwa ini adalah kumpulan energi yang buruk yang menciptakan sosok makhluk yang wujudnya seperti ini. Wah, menarik. Dari mantra, dari rapal dan dari ritual yang dijalankan oleh beberapa orang dan kepercayaan masyarakat adat, akhirnya wujud ini termanifestasi jadi wujud si Lowo Ireng ini. Lowo Ireng. Oke. Boleh mungkin dijelaskan lagi itu ada gambar apa aja selain sosok Lowo Ireng, Mas? Iya. Di sini kan tadi menceritakan bahwa ada, mohon maaf, kelabang yang keluar dari kemaluan gitu, dan ada belatung-belatung. Secara medis sudah dijelaskan oleh Mas Yus gitu. Cuman di sini saya ingin menceritakan apa yang pernah terjadi di hal-hal yang tidak diketahui orang banyak. Salah satunya adalah makhluk ini memang membawa energi yang buruk, dan dia membawa hal-hal yang kayak bau amis, bau busuk, anyir, dan segala macamnya. Nah, makhluk ini salah satunya hadir dari ritual, kalau misalnya bilang teluh, adalah teluh yang digunakan ritualnya biasanya ayam cemani yang dipotong darahnya digunakan untuk sesembahan makhluk ini. Ya, ayam yang hitam itu tuh. Ya, ayam cemani hitam semua. Nah, kehadiran makhluk ini menyerang manusia itu biasanya tidak secara langsung, Mas. Jadi dia teluh itu bekerja secara perlahan. Jadi dia merusak makanan yang ada di sekitar orang yang diserang gitu. Dia mengganggu aktivitas tidurnya, membuat dia depresi karena dari bisikan, dari gangguan harian. Sebenarnya gangguannya sangat keseharian banget, dari makanan, tidur, dan segala hal itu akhirnya bikin orang-orang yang terkena sihir itu jadi ya secara kesehatan dan mentalnya akan terganggu. Iya. Dan sosok yang di bawah ini aku gambarkan sosok Mbak yang aku rangsang untuk datang ke tempat ini. Mungkin Mas Yus yang pernah otopsi bisa melihat wujudnya kurang lebih sama pasti. Ini mengundang memori saya tentang jenazah Mbak Linda. Ini serius, Mas? Ya, persis banget. Lihat tirusnya, terus juga hidungnya yang lumayan mancung. Ini sayangnya ini kondisi jenazah yang kondisinya yang pas meninggal itu nggak baik ya. Itu. Tapi mungkin bisa dilihat sisa-sisa kecantikannya, seandainya dia normal itu mungkin masih bisa kelihatan. Dan pakaiannya persis seperti itu memang. Pada waktu dia meninggal itu diketemukan dengan daster seperti itu. Sebentar, Mas Galuh. Ya. Yang aku agak notice berarti tadi Mas Galuh mencoba untuk mengundang ke sini. Iya. Mas Yus, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Galuh juga, pasti tahu aku penakut banget ya, Mas. Ya, itu makanya wow. Tapi bisa dikembalikan lagi kan, Mas? Tidak di sini lagi gitu. Aman, karena itu hanya sesaat aja kan, sepintas aja gitu untuk dihadirkan. Yang tadi Mas Yus cerita bahwa dia melihat sosok kelelawar yang bergelantungan itu. Memang dia karakteristiknya seperti binatang kelelawar, ada di atas, biasanya di tengah-tengah. Kalau di di hutan atau di rawa itu dia benar-benar di atas pohon atau di tempat yang benar-benar gelap gitu, nggak kena cahaya gitu. Dia ini, makhluk ini tuh keburukannya adalah, biasa gini, mohon maaf, manusia yang setelah meninggal, kan kita waktu acara itu aku juga pernah ngobrol nih. Manusia yang setelah meninggal kita tidak akan pernah lihat atau pernah tahu nih arwahnya ada di mana. Karena memang dimensinya berbeda dengan makhluk-makhluk yang seperti ini. Nah, cuman
Yang aku lihat adalah makhluk ini masih menunggu di tempat itu untuk membawa sosok Mbak ini. Karena orang yang mengirim teluh ini memang tugasnya dia hanya mengirim aja. Dia ditugaskan untuk sama orang, aku pengen kirim teluh orang ini. Dengan kebencian yang udah benar-benar mendarah daging gitu. Yang aku rasa ini ada kaitannya sama keluarga sih sebenarnya. Oke, keluarga. Malahan. Kalau dari Mas Galuh. Kalau dari aku. Kalau dari Mas Iis kan tadi berdasarkan keterangan ya dari adiknya itu pacarnya. Tapi itu kan masih menduga-duga. Ya. Jadi bisa dibilang dari keluarga yang diserang karena kebetulan ada masalah ini dengan pacarnya yang sebenarnya mungkin ingin bikin pelajaran aja sebenarnya ke sosok ini Mbak Linda ini, itu yang membuka portalnya sampai akhirnya teluh yang harusnya ke keluarganya ini masuk ke tempat dia. Malah seperti itu ya? Iya. Oke. Ada apa lagi Mas? Selain itu tadi ayam cemani udah dijelasin. Ya, aku gambar adalah ini wujud paku yang ada di dalam tubuh. Yang aku tahu dari beberapa kali kejadian yang pernah aku saksikan adalah paku atau besi yang ada di dalam tubuh itu dia tidak masuk tiba-tiba hilang pakunya terus masuk dalam tubuh gitu. Jadi ada contohnya paku pernah ada orang yang kasih tahu bahwa logikanya dia menggunakan ilmunya namanya ether waktu itu. Karena logika menurutku adalah berbeda-beda. Maksudnya logika itu punya ketebalan masing-masing dalam setiap pikiran manusia. Energi dari paku ini yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia secara perlahan. Dan waktu itu aku pernah lihat orang yang berpraktik itu ada di dan orang pasti tahu tempat itu tempat yang seperti apa. Jadi ketika wujud paku energi pakunya ini dimasukkan ke dalam tubuh orang lain gitu, si pakunya ini udah nggak lagi sifatnya yang keras seperti paku gitu loh. Oke. Jadi waktu dipukul ya udah rapuh gitu. Oh, energinya yang diambil untuk dimasukin ke dalam tubuh seseorang. Dan biasanya orang kayak gitu memang ada di beberapa tempat yang sebenarnya banyak orang nggak banyak juga, maksudnya orang udah cukup tahu sih. Tadi sebutannya ether energinya namanya. Itu dalam ilmu metafisika yang masih jadi perdebatan sampai sekarang lah. Iya. Oke. Ada apa lagi Mas? Ini kayak seperti apa itu yang di sebelah kelabang itu? Belatung ya. Ini belatung, darah dan belatung. Ini adalah gumpalan kotor yang keluar dari dalam tubuhnya karena memang seperti Mas Yus bilang dalam tubuhnya udah benar-benar hancur. Karena kan teluh itu ketika sudah bekerja dalam tubuh manusia itu dia bisa benar-benar mengganggu kesehatan juga, merusak segalanya. Makanya sebenarnya ketika ada orang yang merasa dirinya bahwa dia kena guna-guna atau kena teluh itu, bagusnya sebenarnya gak langsung ke orang pintar. Jangan asal percaya juga sama orang pintar. Benar. Paling bagus adalah cek dulu medis. Iya. Bener nggak kamu tuh bener kena teluh atau enggak? Enggak tiba-tiba langsung diasumsikan teluh gitu. Iya. Karena seperti mungkin yang tadi saya juga ceritakan, saya sendiri juga jadi punya gambaran gitu. Seandainya mungkin Mbak Linda ini dari awal gitu berusaha memeriksakan dirinya ke dokter, tenggorokannya ke dokter, mungkin belatung yang ada di tenggorokannya itu mungkin bisa ketahuan. Iya, gitu. Bisa dibersihin juga. Bisa dibersihkan, bisa diobati. Karena memang ya belatung ini orang mungkin berpikir nggak mungkin, kan masuk ke pencernaan, masuk ke usus, bisa mati. Tapi karena hewan ini sangat kecil, itu bisa nyangkut. Jadi begitu ditelan itu dia nggak masuk ke saluran sapi, itu nyangkut di tenggorokan. Nah itu yang kemudian berkembang biak. Ngeri banget. Nah ini berarti ada dua pendapat yang berbeda guys, dan itu biar teman-teman yang simpulkan gimana ya. Boleh ya. Betul. Aku mau lanjut tentang mungkin entah dari Mas Yus dan juga Mas Galuh, ada yang tahu tentang santet Lowo Ireng ini itu seperti apa sih? Untuk santet Lowo Ireng itu hampir sama dengan kalau aku bilang bukan santet, istilahnya
disebut adalah teluh sebenarnya. Oke. Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan di Kejawen yang dibilang apa namanya ritual Lowo Ireng ini yang mengisyaratkan untuk ke arah sosok makhluk ini dengan beberapa ritual yang sebenarnya nggak bisa diceritakan juga di sini. Maksudnya ritual secara teknisnya seperti apa? Salah satunya potong ayam cemani. Karena memang benar-benar apa kacau banget dah ritualnya itu. Itu tujuannya memang pengen targetnya memang meninggal gitu. Dan itu menghilangkan nyawa gitu ya. Ya, dan itu sebenarnya di kota besar seperti Jakarta banyak kok. Banyak praktisi yang melakukan hal yang serupa dengan sosok Lowo Ireng ini sebagai alat ya. Sebagai alatnya. Wah. Oke, kalau gitu itu tadi ya sangat-sangat spesial episode kali ini karena kita juga mengundang Mas Yus dan juga Mas Galuh untuk melukis apa yang terjadi dengan kisah dari Mas Yus. Nah, mungkin boleh kasih pesan dari Mas Yus tadi sih udah sih ya, tapi boleh ditambahin lagi dan juga Mas Galuh sih. Mungkin dari Mas Yus dulu boleh. Oke, baik. Mungkin kalau pesan saya buat yang menyaksikan ini, mudah-mudahan sebenarnya sih ini lebih pada pesan aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka lebih luas tentang perspektif cara pandang kita terhadap yang namanya santet, ilmu hitam, teluh, dan lain sebagainya. Bahwa memang ada hal-hal yang mungkin sifatnya ilmiah, tapi ada juga hal-hal yang sifatnya gaib. Mungkin yang namanya gaib, supranatural, dan lain sebagainya, itu memang disebut gaib karena belum bisa dijelaskan secara ilmiah atau belum bisa dijelaskan secara logika. Tapi yang jelas bukan berarti itu tidak ada. Artinya sebenarnya kita tetap harus berhati-hati, tetap harus menjaga diri, karena ini sesuatu yang mungkin belum bisa terjangkau sama kita, tidak ada salahnya kemudian kita serahkan ini kepada semesta, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan kepercayaan kita, sampai kita kemudian bisa mengerti ini itu sebenarnya apa. Iya. Itu aja. Intinya tetap waspada walaupun kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan sekitar kita ya. Oke, Mas Galuh boleh mungkin. Kalau aku pesan-pesannya mungkin salah satunya adalah logika itu adalah sesuatu yang terjadi yang bisa disimpulkan ketika manusia pernah mengalaminya. Ada logika priori dan logika posteriori yang sangat jauh berbeda. Ada banyak hal yang sebenarnya nyata di depan mata kita, tapi kita masih belum tahu dari mana asalnya dan bagaimana sebabnya bisa jadi seperti itu. Banyak hal yang sangat mikro, yang nyata, yang kita gak bisa menjelaskannya gitu. Apalagi hal-hal yang di luar itu. Menurutku baik untuk kita percaya dengan hal-hal yang pasti, tapi jangan lupa bahwa kita ini adalah manusia yang seringkali lupa karena kesombongan kita sendiri. Jadi menurutku tetap harus waspada juga. Itu tadi ya. Dan yang menarik tadi dari Mas Galuh sebenarnya udah disampaikan bahwa logika manusia itu berbeda-beda. Oke. Mas Galuh boleh aku siap. Boleh mungkin izin simpen di sini. Atau ini kita lelang, ya kan? Lelang dari 1M nanti kita bagi 3 ya. Lelangnya tapi dari 1M ya. Bercanda dulu tapi Lentera Malam. Iya, di sini Lentera Malam. Ada kisahnya loh. Kisahnya ini loh di balik ini story-nya ya. Oke. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam. Mas Galuh dan juga Mas Yus izin pamit. Terima kasih semuanya.